Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya menjelaskan bagaimana cara melaksanakan simulasi AINBK untuk jenjang SD yang menggunakan moda online bagi sekolah mandiri dan juga bagi proktor-proktor yang baru ya. Karena proktor-proktor yang baru ini mungkin masih kebingungan bagaimana cara melaksanakan simulasi ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya melaksanakan simulasi, terlebih dahulu di sini saya menjelaskan apa itu simulasi. Nah, jadi simulasi AINBK ini ya, itu latihan bagi teknisi, bagi sekolah, bagi proktor untuk menjalankan yang AINBK nantinya ya. Pelaksanaan AINBK yang sebenarnya nanti itu harus dilatih. Nah, latihannya itu adalah simulasi. Nah, simulasi ini diwajibkan bagi sekolah-sekolah yang memilih moda mandiri ya, yang melaksanakan pelaksanaan secara mandiri, bukan menumpang. Sedangkan bagi sekolah yang menumpang itu tidak diwajibkan mengikuti simulasi. Nah, jadi simulasi ini sekali lagi tujuannya adalah hanya untuk latihan bagi proktor dan bagi teknisi untuk mengetahui di mana kendalanya, bagaimana caranya, jadi saat pelaksanaan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Itu tujuannya ya. Nah, simulasi AINBK untuk jenjang SD ini dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang itu apa? Gelombang itu adalah pemilahan ya, agar antara sekolah-sekolah itu bisa mengikuti siapnya kapan. Nah, gelombang pertama itu dibagi menjadi tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Karena simulasi ini hanya 2 hari, jadi tanggal 7 dan tanggal 8 ini gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi Bapak Ibu tidak bisa dimulai dengan hari Selasa dan Rabu tanggal 8 dengan tanggal 9 itu tidak bisa. Jadi harus dimulai Senin dan Selasa atau hari Rabu dan Kamis. Jadi tidak semuanya 4 hari ini diikuti, tidak. Hanya diikuti 2 hari. Bisa mengikuti gelombang pertama tanggal 7 sampai tanggal 8 atau mengikuti di gelombang kedua tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini berhubung di web AINBK-nya ini sedang gangguan ya. Ini bukan lantaran sinyal, tapi ini lantaran gangguan. Nah, ini kan lancar. Ini lancar ya kan. Nah, ini menandakan server AINBK-nya sedang gangguan. Jadi saya menjelaskan hanya melalui foto saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu login di web AINBK ini ya, ainbk.kemdikbud.go.id, silakan masuk ke menu simulasi. Nah, simulasi ini kita klik simulasi, maka muncul menunya di bawahnya. Di sini ada namanya komputer proktor dan menu cetak kartu login. Nah, cetak kartu login ini adalah berupa kartu-kartu login untuk digunakan siswa ya. Digunakan kartu login ini untuk menjalankan exam browser yang sudah diinstalkan di laptop siswa sebelumnya, di laptop peserta siswa peserta AINBK ataupun simulasi nantinya. Nah, jadi cetak kartu login itu adalah berisi nama dan username serta password ya. Sedangkan nama dan username dan password yang digunakan nantinya itu hanyalah sebagai palsu ya, incaan, ibarat bahasa Banjarnya itu incaan, atau ini hanyalah latihan. Nah, jadi kartu login di sini digunakan sekali lagi untuk menjalankan aplikasi exam browser atau bagi peserta simulasi AINBK. Nah, cetak di sini Bapak Ibu ya. Setelah itu kemudian kita masuk di komputer proktor. Nah, di menu komputer proktor ini ada namanya kode server dan password. Nah, kode server ini kita kopikan ya Bapak Ibu, bisa dikopi atau bisa dicatat di kertas, dan passwordnya ini bisa dicatat. Nah, fungsinya apa? Gunanya apa? Kode server ini adalah password untuk menjalankan aplikasi proktor ya, dan juga beserta passwordnya. Nah, jadi kita langsung saja ke menu nih aplikasi proktornya ya, kita buka. Nah, setelah itu kita klik run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau saya itu bisa ya menggunakan beberapa display.
Nah, dengan cara mengklikkan di menu trackpad itu 3 jari, kemudian saya geser ke atas. Nah, ini kan bisa menggunakan beberapa Windows. Nah, inilah yang dinamakan tadi ya Bapak Ibu ya, di bagian sini tadi. Nah, ini kode servernya ini dan passwordnya adalah untuk membuka aplikasi Proctor ini. Nah ya Bapak Ibu ya, nah ini saya sudah memiliki kode Proctor dan passwordnya, yang mana diperoleh dari di sini tadi, di web ANBK tadi ya, di sini ya. Nah, ini mengapa saya jelaskan hanya di foto, karena di web ANBK nya sedang gangguan. Nah, jadi hanya saya jelaskan di bagian foto saja ya. Nah, jadi saya login dulu dengan menggunakan password yang saya miliki di web ANBK. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita pilih menu daftar peserta. Di daftar peserta ini adalah sejumlah username dan nomor peserta ya. Nah, username dan nomor peserta ini adalah username dan nomor peserta yang sama dengan di web ANBK yang kita cetak kartu login tadi ya. Di bagian sini tadi nih, cetak kartu login ini sama dengan yang di bagian sini. Nah, di sini fungsinya adalah kita memilih mengaktifkan kelompok. Nah, karena berhubung ini sudah ada nama kelompoknya, nama kelompok 1, berarti tidak usah lagi ya. Namun jika belum, bisa pilih bagian sini ya. Ini kan ada nama pilih kelompok, kita pilih 1, kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita pilih ke status tes. Nah, di status tes ini fungsinya adalah mengaktifkan token Bapak Ibu ya. Nah, token ini ada tombol aktifkan token. Nah, kita klik aktifkan token, maka muncullah tokennya seperti yang saya contohkan ini. Nah, muncul token ini berkala ya Bapak Ibu, terkadang berubah dalam waktu tertentu ya, bisa berubah ini. Token ini fungsinya adalah setelah siswa itu login dengan menggunakan kartu login tadi, username dan passwordnya. Nah, mereka itu kan mengisi nama-nama dan identitas mereka. Nah, untuk menjalankan soal maka perlu 1 kali lagi password itu yang dimaksud adalah token. Jadi token ini bisa berubah ya, sedangkan username dan password yang kita bagikan tadi itu tidak berubah, sedangkan token ini berubah secara berkala. Itu yang dimaksud dengan token. Token ini adalah password setelah siswa itu login kemudian mengisi identitas. Nah, di situ dipinta lagi token. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita pilih lagi ke menu kelompok tes. Nah, di menu kelompok tes ini kita pilih nonaktif ya. Statusnya kita pilih nonaktif. Pilih nonaktif. Kemudian kita pilih harinya. Nah, ini kan ada H1, ada H2. Nah, berhubung jika Bapak Ibu mengikuti simulasi gelombang pertama, hari pertama kita pilih H1. Jika Bapak Ibu mengikuti gelombang pertama hari kedua, kita pilih hari kedua. Ya, seperti di sini tadi. Nah, ini kan misalnya kan mengikuti hari pertama atau gelombang pertama, hari pertama berarti H1 dan tanggal 8 adalah H2. Tanggal 9 adalah H1, tanggal 10 adalah H2 ya. 7 H1, 8 H2. 9 H1, 10 H2. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali. Nah, karena ini hari pertama, maka Bapak Ibu kita silahkan pilih H1. Kemudian tadi di kelompoknya nama kelompoknya tadi kan adalah kelompok 1, kita pilih kelompok 1. Kemudian kita apply, maka akan muncul nama-nama peserta di sini. Setelah itu ya Bapak Ibu kita klik semuanya ya. Kita klik semuanya peserta-peserta ini. Nah, setelah klik semuanya kita pilih assign, artinya ini aktifkan. Nah, setelah diaktifkan seperti ini, maka langsung kita suruh siswa atau daftar peserta simulasi atau peserta pelaksanaan ANBK untuk menjalankan aplikasi simulasinya ya, di aplikasi Exam Browser, yaitu aplikasi menjalankan simulasi atau menjalankan aplikasi ANBK di laptop siswa. Kita buka. Nah, di sini silahkan buka ya di aplikasinya untuk laptop yang dijalankan siswa. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul
tumburan berwarna biru ya. Nah, di sini kan ada nih username dan password. Nah, gunakan username dan password yang telah kita bagikan tadi kepada siswa ataupun peserta simulasi ataupun peserta INBK seperti ini. Nah, ini kan ada nih username dan passwordnya. Nah, silahkan gunakan username dan passwordnya itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita kembali ke sini. Ada beberapa hal lagi yang saya ingin jelaskan. Nah, di sini ada namanya request reset login. Request reset login ini berfungsi untuk siswa atau peserta simulasi yang gagal melakukan login. Nah, nama tulisan request reset login ini nanti muncul di aplikasi exam browser yang digunakan oleh siswa atau peserta INBK jika mereka gagal login setelah menggunakan username dan password. Kemudian mereka masuk, kemudian mereka mengisi identitas dan memasukkan kode token. Kode tokennya sudah benar, ternyata masih gagal. Nah, mereka itu jika gagal ada nanti tulisannya reset request login. Nah, di laptop siswa itu bantu ya Bapak Ibu proktor atau teknisi untuk mereset request loginnya, untuk mengklik menu request reset login. Nah, setelah itu akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, munculnya di sini kita klik ya Bapak Ibu, yang nama siswa yang melakukan request itu kita klik di sini nantinya agar mereka bisa login kembali. Nah, begitu ya. Nah, adapun menu di laporan pengolahan ini adalah ini hanya sebagai laporan jika sudah melaksanakannya. Hari pertama kita pilih hari pertama, kemudian kita apply, maka di sini akan muncul sejumlah data-data ya, siapa nama proktor, siapa nama penanggung jawab, siapa nama pengawas. Nah, di sini ini bisa kita gunakan sebagai bahan laporan untuk simulasi atau sebagai bahan nantinya pelaksanaan INBK. Nah, hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Nah, pelaksanaan simulasi ini itu sama nantinya ya ketika melaksanakan sebenar-benarnya simulasi pada tanggalnya nanti. Jadi simulasi ini latihan untuk melaksanakan INBK. Jika Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan simulasi, berarti seperti itu jugalah nantinya pelaksanaan INBK. Baik, saya Yonandar Heriansyah, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan bahasa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.